Seyogianya kapanpun dan dimanapun kita berusaha untuk mensyukuri semua anugerah itu untuk mencari ridhonya. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dihitung tahunnya, ini ulang tahun Nabi itu 1433 tambah 53, kira-kira begitu ya. Ya, jadi 1486. Ya. Sudah jauh sebelum kita dimunculkan oleh Allah ke dunia ini. Tapi misi beliau, risalah beliau tetap berkembang seluruh penjuru alam. Ya, kalau orang gampangnya itu orang haji itu sekarang hampir semua pelosok dunia itu ada jamaah haji. Ya, karena ada yang sudah teratur seperti Indonesia ini, jamaah hajinya sudah ditoto gitu oleh pemerintah. Tapi ada juga barangkali yang negaranya nggak ngatur karena penduduknya sedikit, mayoritasnya bukan muslim, bareng nggak diatur gitu ya. Sehingga kalau ada kabar maktabnya, ya, kemahnya orang Indonesia ditempati oleh orang lain itu mungkin wajar-wajar saja karena mereka nggak punya tempat yang diatur oleh negaranya. Ya kita maklumi, jadi nggak perlu diperbesar masalah yang semacam itu ya. Bahkan kan banyak katanya seperti orang yang melancong ya, tidurnya itu ya di tempat pokoknya kosong mereka tidur dengan tasnya dan sebagainya. Itu kondisi tanah suci di musim haji ya. Jangan dibayangkan semua itu tertata dengan baik, itu tidak. Ya, kenyataannya semacam itu. Kita lanjutkan ya pengajian kita. Mudah-mudahan sholawat Allah selalu menyertai Nabi kita yang sudah demikian besar perjuangan beliau. Kebetulan surat kita kan surat Muhammad atau surat Qital ya, surat perjuangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat 20 ya. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadhar maghshi 'alaihim minal mauti fa aula lahum ta'atun wa qaulun ma'rufun fa idza 'azamal amru falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Sadaqallahul azim. Ya, dan orang-orang yang beriman berkata. Ini beriman itu kan tingkatannya macam-macam ya. Ada iman itu lahir batin, ada iman itu lahir saja tapi batinnya belum. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surat? Maksudnya surat Al-Quran ya. Maka apabila diturunkan satu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perang, ya perang kan medeni ya, mbuh urip mbuh mati gitu ya. Ini kalau ada surat yang diturunkan tentang perang, engkau melihat, Nabi dikatakan begitu, engkau ini Nabi melihat orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena maut. Ya, ya itulah perang. Ya. Orang itu bagaimana juga tetap, ya mungkin tentara pun itu ditugaskan ya ke daerah konflik ya, entah itu ke yang internasional, ke Libanon, ke Somalia, ke Kongo. Itu mesti ada deg-degan ya. Paling enggak istrinya di rumah itu pedih. Jangan-jangan suami saya nanti
jadi korban kan gitu ya. Itu kalau internasional. Dalam negeri pun juga begitu. Kalau misalnya di Papua itu kisruh ya, banyak aparat entah polisi ditembak oleh orang yang tidak diketahui identitasnya kan gitu ya. Itu kadang satu batalion dikirimkan ke sana pun sebenarnya hatinya itu juga, tapi karena mereka sudah jadi ya alat negara ya, harus berangkat gitu. Ya, ini juga begitu. Orang-orang Islam yang hatinya masih setengah-setengah itu, kalau ada perintah yang semacam itu, dikatakan sini, ya, kalau kamu memandang mereka, ya pandangan orang itu seperti orang yang pingsan karena maut. Fa'aulalahum, maka kecelakaanlah bagi mereka. Ta'atun wa qaulun ma'ruf, ya taat dan ucapan yang baik. Maka apabila telah ditetapkan tekad, maka seandainya mereka benar terhadap Allah, niscaya itu baik bagi mereka. Jadi tidak usah ragu-ragu. Hidup dan mati di tangan Allah. Kalau perang itu mesti mati, ya. Jarang ada jenderal kan gitu ya. Kalau perang itu mesti mati, ternyata ada yang sampai jenderal sampai pensiun karena hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang lalu yang sudah dijelaskan diakhiri dengan penegasan tentang ilmu Allah menyangkut gerak-gerik hilir mudik manusia. Ya, di rumah, di perjalanan, ya dimanapun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu tanda di dalamnya ya, pengetahuan, ya dalamnya pengetahuan Allah, ya pengetahuan ada yang dangkal, ada yang dalam. Ya. Ya. Tanda dalamnya pengetahuan yang dimiliki Allah adalah terjangkaunya hal-hal batiniah yang dirahasiakan. Ya, atau alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kita ini paling-paling ya yang lahir, yang nampak. Dalam menghukumi pun juga begitu, nahkumu bidzawahir. Ya, kalau orang mengambil barang orang lain, ya itu dihukumi. Berapa barangnya, niatnya bagaimana, ya, apa dia karena kelaparan terpaksa, ya, ambil beras di toko tetangganya, atau dia mengambil satu karung padahal di rumahnya sudah banyak harta, itu kan berbeda itu ya. Ya, ya ayat-ayat di atas menggambarkan hal ini. Ya. Ya, kedalaman ilmu Allah. Dapat juga dikatakan bahwa ayat di atas berhubungan dengan ayat 16 yang menguraikan adanya kelompok masyarakat yang mendengar dengan tekun uraian Nabi, tetapi dengan tujuan mencari kelemahannya. Ya, sekarang kan banyak ya, ada seorang tokoh, entah itu mengadakan konferensi pers ya, diperhatikan tapi dilihat celah-celah loh. Kenapa kemarin-kemarin tidak kok sekarang tuh tahu-tahu muncul semacam itu kan orang mendengarkan tapi mencari kenapa kok begitu, kenapa kok begitu. Itu zaman Nabi juga ada begitu. Orang mendengarkan ya penjelasan Nabi tapi maksudnya untuk mencari kelemahan, bukan untuk ditaati, diikuti gitu. Jadi ayat-ayat di atas itu seperti menyatakan begini. Dan orang-orang yang mengaku beriman. Ya, mengaku beriman. Ya, baik beriman secara benar atau karena pamrih dan setengah-setengah. Itu selalu berkata begini. Mengapa tidak diturunkan secara bertahap dan dari waktu ke waktu oleh Allah satu surat apapun kandungannya. Entah diperintah perang, entah diperintah sholat, entah diperintah zakat misalnya. Itu diarep-arep ya, diharap-harap turunnya itu.
Maksudnya apa? Agar kami menikmati tuntunannya serta mengamalkannya. Ya. Atau agar Allah menjelaskan persoalan tertentu yang sedang kami hadapi. Ya, kalau perintah zakat misalnya, ada orang muzaki yang wajib zakat. Ada orang yang berhak menerima zakat. Kan begitu nih. Ada arab-arab yang semacam itu. Gitu ya. Maka apabila turunkan satu surat ya, yakni bagian tertentu dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas maksudnya tanpa sedikit kesamaran, tegas gitu ya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang ya. Perang itu kadang-kadang kan juga ada harapan orang ikut perang, nanti kalau perang misalnya dapat rampasan gitu ya. Ya. Atau orang betul-betul ikhlas berjuang, kalau saya mati pun ya karena fisabilillah, mati saya mati syahid, kan begitu ya. Itu yang betul-betul imannya sudah tertanam. Ya, tapi tidak semua orang semacam itu. Contohnya dalam ayat ini ya, engkau wahai Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala dan hati orang-orang yang di dalam kalbunya, dalam hati mereka atau pikiran mereka ada penyakit berupa kemunafikan atau keraguan, yang tadinya minta agar surat diturunkan ya. Harapannya begitu, ikut perang nanti dapat rampasan perang, yang baik itu berupa orang, berupa tawanan ya, atau berupa barang ya. Pandangannya kan gitu ya. Kalau tawanan itu mungkin perempuan bisa jadikan budak ya. Engkau melihat Nabi Muhammad memandang kepadamu ya, orang-orang tadi seperti pandangan orang yang pingsan karena menghadapi maut sehingga matanya terbelalak, tidak berkedip akibat keengganan dan rasa takut mereka melaksanakan perintah perang itu. Ini orang yang hatinya masih ada itu keraguan-raguan, ya syak. Ya, jangan-jangan nanti ikut perang saya luka. Ya. Luka itu ya kalau luka yang cepat disembuhkan. Kalau cacat seumur hidup bagaimana, kan begitu. Ini orang masih ragu-ragu. Tapi kalau orang sudah penuh itu ya sudah tawakal pada Allah, hidup mati di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang digambarkan di ayat di atas sungguh jauh dari ajaran agama dan moral. Apalagi sebelumnya mereka sendiri mengharapkan turunnya surat-surat semacam itu. Karena itu mereka dikecam bahwa jika demikian itu sikap mereka, maka kecelakaanlah dan kebinasaanlah bagi mereka. Ya, karena sikap ragu-ragu. Sebenarnya taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengucapkan ucapan yang baik yang dianjurkan agama dan dibenarkan budaya adalah yang terbaik bagi siapapun. Ya. Ketaatan pada Allah. Ya. Dan ucapan yang baik, taatun wa qaulun ma'ruf. Itu jalan yang terbaik apapun ya. Tadi misalnya perintah zakat saya katakan ada muzaki, ada mustahik yang berhak menerima ya. Memang ditentukan oleh Allah ini yang berhak menerima zakat itu. Ya, misalnya ada ya perintah apapun ya. Itu mesti akan bawa maslahat sebenarnya kalau dilaksanakan. Maka karena itu pula apabila telah ditetapkan tekad dan perintah melaksanakan sesuatu ya, dalam hal ini perang, maka seandainya mereka bersikap benar dalam keimanan dan ucapan mereka terhadap Allah, niscaya keimanan dan kebenaran iman itu baik bagi mereka. Ya belum tentu maju perang itu lalu cacat, mati dan sebagainya, belum tentu ya, karena
Ya, ada saja cara Allah melindungi seseorang dari kematian. Kalimah aula, ya, aula itu memang artinya bisa macam-macam. Kalau bahasa kita tidak tahu, itu asalnya bahasa Barat. Kayak aula itu kan auditorium, ruang yang besar itu ya. Tapi ini bahasa Arab. Itu pun maknanya di dalam ayat ini tidak sama semua ulama Al-Quran. Ada yang memahami dalam arti ancaman. Ya. Dari mana kok diartikan ancaman? Menurut mereka itu terambil dari kata wailun, yang berarti kebinasaan. Dan ada pula yang memahami bermakna mendekati. Dan maksudnya adalah telah mendekat kebinasaannya. Ya, dari wali itu kan dekat ya. Ada juga yang memahami kata aula dalam pengertian lebih utama. Itu biasanya begitu. Ya, ada misalnya di dalam ilmu fikih ada qiyas aulawi misalnya. Jadi mengata-ngatai orang tua aja tidak baik, apalagi sampai memukul orang tua. Nah, itu qiyas itu aulawi namanya. Jadi makna aula di sini ada macam-macam, bisa kecelakaan karena atau kebinasaan dari kata wailun ya. Ya, saya kira perbedaan itu tidak terlalu jadi masalah ya. Yang berpendapat bahwa ia bermakna ancaman menilai bahwa kalimat aulalaka telah sempurna, sedangkan susunan kata sesudahnya adalah uraian baru ya. Ya, jadi kita itu melihat satu kata itu jangan melihat kata itu tok. Kalau biasanya kita aula itu bisa lebih kenal kita hanya qiyas aulawi, nanti bisa salah memaknakan ya. Lihat konteksnya, lihat siyakul kalamnya ya. Kita lanjutkan ya, ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Shadaqallahul azim. Maka apakah kiranya ya, fahal asaitum in tawallaitum, jika kamu berkuasa ya, antufsidu fil ardi, kamu akan merusak di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan kamu. Ulaikal ladzina la'anahumullahu, mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Fa'asammahum, maka dia menulikan ya, Allah menulikan mereka, wa a'a absarahum, dan Allah membutakan pandangan mereka. Ya, ini kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Ya, keengganan dan kelesuan orang-orang yang mengaku beriman untuk berperang ya, maju mundur, berangkatlah ora itu ya. Ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya menimbulkan kerugian dan bencana, bukan saja bagi diri mereka tapi juga masyarakat luas. Ya, peperangan itu kan di dalam Islam itu intinya bukan orang Islam memusuhi orang-orang yang tidak bersalah, tapi orang-orang yang menghalangi dakwah Islam. Gitu loh. Dari sini ayat di atas mengecam mereka dalam bentuk pertanyaan diiringi dengan ancaman. Ya, fahal asaitum. Ya, saya ulangi makna ayat tadi. Maka apakah kiranya kamu wahai para munafik dan kaum lemah iman, jika kamu berkuasa, ya, intawallaitum, dan menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Ini orang imannya yang goyah, ya. Ya.
Bisa juga, itu kan jadi tokoh ya, tergantung rakyatnya aja. Kalau rakyatnya itu suka yang munafik-munafik ya, itu yang pemimpinnya jika dipilih yang munafik-munafik. Misalnya ya, ada pilihan Bapak Radisa. Ya, calonnya itu satu orang terkenal karena pergaulannya macam-macam. Main juga mau, ya, minum juga mau, dan ada orang yang baik tapi pergaulannya tidak terlalu banyak. Baik orang ini, biasanya kan kalah yang baik ini. Ya, sing blater itu sing pakai sing milih, Pak. Soalnya nanti kalau rakyatnya berbuat apa-apa ya dibiarkan saja. Ini contohnya seperti ini kan gitu lah. Ya sekarang ini gimana, terserah kita ini. Kita ini sudah betul tidak memilih pemimpin. Ya. Tidak ada kebenaran manusia 100%, nggak ada ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Sedang kamu berpaling dari tuntunan Allah dan enggan bersabar dalam perjuangan, kamu akan senantiasa merusak di muka bumi dengan melakukan pertumpahan darah, berlaku tidak adil, menerima suap, ya semacam itu. Ya mestinya mengadakan sesuatu misalnya, entah izin dengan keramaian ya. Kalau di desa-desa itu kan masih ada tayuban macam-macam itu ya, itu kalau misalnya yang beri izin itu kepolisian kan harus melalui kepala desanya kan. Tidak mungkin polisi menurunkan izin tanpa ada persetujuan dari kepala desa itu, ya. Dan memutuskan secara amat tegas dan berkali-kali hubungan kekeluargaan kamu. Tentu saja hal itu buruk bagi kamu dan masyarakat seluruhnya. Karena itu kami ya, menyatakan bahwa ketaatan pada Allah dan Rasulnya adalah yang terbaik bagi semua pihak. Ya, kata-kata tawalla itu memang maknanya banyak. Ya, kalau kita baca doa kunul kan juga ada kan ya. Ya, kata tawalla itu artinya banyak. Ada ulama yang memahami kata tawalla itu di dalam ayat ini berpaling dari tuntunan Allah. Salah seorang ulama Al-Quran, Thahir bin Asun, menulis bahwa kaum munafik enggan berperang dengan alasan mengapa kita harus membunuh keluarga kita sendiri. Ya kan, ini jelas muslim. Kan awal-awal tuh keluarganya masih ada yang musyrik kan begitu. Masa kita membunuh keluarga sendiri? Itu pikiran orang musyrik. Ya. Yang pikiran orang-orang yang muslim yang setengah-setengah terhadap keluarga. Ini ada ya, entah pamannya dan sebagainya, entah keponakan-keponakannya yang pada waktu ya si paman atau kemenakan ini yang merusui Islam, menghalangi Islam ini kan, kalau tidak perintah peperangan mereka harus dihadapi kan ya. Bagi orang yang imannya mantap itu nggak masalah. Ini apa, jihad di sabil. Tapi orang yang masih ragu-ragu ini, maksud sih paman kuat tak pateni. Ya. Ayat ini mengecam mereka dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar ya, jika kamu berpaling dari tuntunan Al-Quran, tidak mengikuti tuntunan Al-Quran, kamu akan melakukan perusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Walau kamu menyatakan bahwa keberpalingan dan keengganan kamu berperang itu adalah demi memelihara keluarga kamu. Dalih alasan itu memang bisa dijawab. Aku gak gelem perang, nanti aku berhadapan dengan keluarga saya, paman saya, kemenakan saya gitu. Itu dalih alasan saja itu ya. Ayat di atas menjatuhkan kutukan kepada mereka yang melakukan perusakan di bumi serta memutuskan hubungan silaturahim serta menjadikan keduanya ya, melakukan kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahim itu menjadi ciri orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Seorang mukmin pastilah selalu berupaya menghindari kedua jenis kedurhakaan itu. Jelas-jelas bala tufsidu fil ardi,
jangan berbuat kerusakan di bumi. Nah, kerusakan itu kan macam-macam. Ada yang nampak babadi alas itu ngerusak. Ya, ngerui wedi ndek ngisore jembatan. Ya contohnya itu kan fisik, tapi ngerusak akidah orang. Ya. Barang-barang maksiat kongkon nglakoni itu ya sama saja itu berbuat kerusakan di muka bumi, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dianggap membuat kerusakan di bumi sekedar babat hutan ya dan sejenisnya semacam itu, tapi merusak termasuk mengedarkan narkoba itu adalah berbuat kerusakan di bumi. Banyak itu ya, tinggal kita pikiran kita apa sing saja yang merusak ya, merusak menungso iki apa ae. Imam Al-Qurtubi ya, ini ulama di Spanyol zaman dulu. Qurtubi dari Cordova kan, mengemukakan bahwa rahim yang perlu disambung ada dua macam. Ya, silaturahim itu ada rahim dua macam. Rahim khusus ya, rahim khusus yang ada hubungan kekeluargaan yang berpangkal dari ayah dan ibu seseorang. Ya, ini menurut bahasa ilmu apa ya namanya genealogis itu ya. Jadi ada hubungan darah. Ya. Ya, kita ibu, kakak, adik, kemudian kemenakan itu rahim yang satu jenis yang khusus tadi. Dan yang kedua bersifat umum, yakni hubungan yang terjalin atas dasar persamaan agama. Al-muslimu akhul muslim, diai wong Indonesia nang Mesir ketemu wong podo Islami itu rahim secara umum gitu ya. Mereka bersaudara. Ya, ini menuntut jalinan kasih sayang, bantu-membantu, nasihat-nasihati, serta menjauhkan gangguan terhadap mereka. Ya, baik yang khusus maupun yang umum, saling bantu, jangan mengganggu yang satu dengan yang lain. Ya, dodolan sing apik, nek nimbang yang sing bener, gitu aja. Sebab kalau tidak diancam dengan ayat yang lain, wailul lil mutaffifin, gitu ya. Kata penulis ini, ya, pendapat ulama ini Al-Qurtubi itu masih dapat diperluas dengan rahim sekemanusiaan, ya, tanpa mempertimbangkan suku dan agama atau kepercayaan, karena kita berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya, satu kelompok. Ya, Islam di Indonesia itu ada ukhuwah Islamiyah, ya, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ya. Ya, sudah, ini ditegaskan. Ya. Karena Allah tidak melarang seorang muslim berbuat baik, berlaku adil, bahkan memberi sebagian hartanya kepada saudaranya sekemanusiaan. Ukhuwah basyariah tadi, walaupun mereka berbeda agama. Ayat di atas menyebutkan pandangan sebagai yang dibutakan, ya, fa'asammahum. Sedang dalam menulikan, ya, menjadikan seseorang tuli tidak disebutkan telinga. Ya, apa bedanya ini? Ya, fa'asammahum wa a'ma absarahum. Kalau pandangan disebut, tapi kalau telinga tidak disebut. Apa rahasianya kira-kira ya? Ini karena sesuatu yang dijadikan tuli hanyalah telinga semata-mata. Ya, yang tuli itu telinga. Jadi otomatis kalau tuli ya telinga, nggak ada tuli yang lain. Berbeda dengan pembutaan. Ia bisa merupakan mata kepala yang ini dan bisa juga mata hati. Matanya awas mata ini, tapi hatinya buta. Untuk menjelaskan bahwa yang dibutakan adalah mata hati, maka disebutkan secara tegas al-absar. Sementara ulama memahami kalimat membutakan pandangan pada ayat ini
dalam arti tidak memahami tuntunan atau menyadari kebenaran. Karena seorang yang buta berada dalam kebimbangan menyangkut sekelilingnya. Ya, jadi ada bedanya. Kalau tuli mesti telinga, tapi buta itu bisa buta mata ini yang bisa disembuhkan ke dokter mata dalam hal tertentu, tapi ada orang buta hatinya. Ya, pada saat tahun berapa? 2009 ya. Gus Dur yang jadi presiden itu kan banyak protes ya. Wong wuto kok dadekno presiden gitu ya. Ya, betul tadi kan itu mungkin buta mata, tapi hatinya Gus Dur itu hati yang sangat tajam gitu loh. Ya, ada contoh ya di negara lain presiden yang tidak bisa melihat secara fisik pernah terjadi. Ya, pengajian ini kita akhiri ayat 24 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Ya, tadabbaro ya tadabbaru. Am ala qulubin aqfaluha. Bahkan pada hati mereka terpasang kunci-kuncinya. Jadi ayat ini melanjutkan kecaman kepada mereka yang berpaling dari tuntunan agama, melakukan perusakan di bumi dan memutuskan tali persaudaraan. Ya, tali persaudaraan itu sebenarnya kapanpun harus dijaga, tapi lebih-lebih bulan-bulan semacam ini. Ya, bulan Muharram itu masuk Ashurul Hurum, bulan suci, yaitu kesempatan untuk menyambung tali persaudaraan. Allah berfirman, maka apakah mereka lengah dan tidak berakal sehingga tidak memperhatikan Al-Quran? Bahkan pada hati mereka terpasang kunci-kuncinya. Ya. Apa hati itu ada kuncinya? Kita lihat keterangannya bagaimana. Ya, Ibnu Ashur memahami ayat di atas dalam arti bukankah sebaiknya ya, mereka memperhatikan Al-Quran dan bukannya menyibukkan diri di majelis Nabi untuk mengamati keadaan kaum mukmin. Ya. Ya. Kata ya, ala qulubin aqfaluha pada ayat di atas dipahami oleh banyak ulama dalam arti idrob, yakni sanggahan terhadap kandungan kalimat yang lalu dan menetapkan kandungan kalimat sesudahnya. Ya, ini agak dalam ya. Yakni mereka bukan sekedar tidak memperhatikan Al-Quran, tapi pada dasarnya hati mereka sedang terkunci. Ya, kunci ya. Ada ayat yang khotamallahu ala qulubihim, itu sudah tidak ada kuncinya itu. Ya, kalau masih ada kuncinya ini masih bisa dibuka. Kalau mau buka gitu ya, gemboknya masih ada. Kalau khotamallahu itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Ini masih ada kuncinya, gemboknya masih ada. Ya. Bisa juga ia dipahami sebagai perpindahan dari satu kecaman, yaitu tidak memperhatikan Quran, ke kecaman yang lain, yakni hati mereka terkunci. Ada juga segelintir ulama yang memahami kata tersebut dalam arti atau ya, atau ya. Kalimah akhfal ya, ini jamak ya, dari kata kuflun, artinya kunci. Hati atau pikiran yang tidak memahami atau enggan menerima sesuatu diibaratkan wadah atau kotak yang terkunci. Ada kan orang tuh jelas-jelas salah, dielingno itu gak gelem. Ada Pak ya? Iya. Ya, lalu lintas jelas melanggar rambu-rambu itu ada cegat Pak polisi, tidak mau menerima penjelasan Pak polisi. Jadi kalau mau menerima ya nggak apa-apa. Saya kadang-kadang lupa tidak gunakan ini Pak ya, sabuk keselamatan. Ya dienggokkan, enggok, gitu ya. Ya menggok, suratnya
dilihat, mau kemana Pak? Oh, ke tempat situ. Pakai Pak ya. Sabuk keselamatannya, kan nggak apa-apa itu. Jadi hati kita masih terbuka, diperingatkan, ya kita ucapkan terima kasih. Padahal kalau orang-orang tertentu, bukan orang tua, kira-kira didenda itu. Ya, memang peraturan undang-undangnya memang ada kan ya. Tapi ya kita menerima saran yang baik itu saya kira suatu tanda bahwa kita masih hati kita tidak terkunci gitu ya. Ya, penisbahan ya. Kata akfal ya kepada kulub ya. Kunci dan hati untuk mengisyaratkan bahwa kunci-kunci tersebut adalah kunci-kunci yang sesuai dengan masing-masing hati dan terus-menerus berada di sana. Ya, kuncinya macam-macam, enggak satu. Ya. Ada kunci tidak mematuhi aturan lalu lintas. Ya. Ada kunci enggak mau melaksanakan perintah agama. Jadi kuncinya itu macam-macam. Ya. Kadang-kadang timbangan di akhirat itu kan mawazin. Itu banyak timbangan-timbangan amal karena amal manusia bermacam-macam. Ya. Seorang Sufi Al-Qusairi yang punya risalah Qusairiyah itu menyatakan bahwa pintu kalau tertutup, ya pintu kalau tertutup, maka sebagaimana tidak sesuatu yang dapat masuk, tidak juga yang ada di dalamnya dapat keluar. Masuk tidak, keluar juga tidak bisa. Dengan demikian, ya. Perbuatan baik, nasihat tidak bisa masuk dalam hatinya, kekufuran yang ada di dalam dirinya juga tidak bisa keluar. Ya, itu menurut ya Sufi Al-Qusairi. Sedangkan Pak Quraisy katanya sini memperoleh kesan dari kalimat itu tentang adanya harapan bagi pemilik hati itu untuk dibuka hatinya. Masih ada harapan gitu ya. Karena kuncinya belum hilang atau terbuang jauh, tapi masih tergantung di hati masing-masing. Kata beliau ini berbeda dengan yang dilukiskan dalam surat Yasin ayat 10. Wasawaun alaihim a'angdartahum amlam tumdirhum la yu'minun. Dikasih peringatan atau tidak sama saja mereka yang sudah betul-betul tertutup hatinya. Ya, kuncinya sudah hilang. Kuncinya sudah tidak tahu di samudera mana gitu. Tapi ini kunci yang masih melekat ini masih pada suatu saat bisa ya, membuka hati yang sementara tertutup. Al-Biqai memperoleh kesan serupa, hanya saja itu dipahami dari arti penisbahan kunci ke dalam hati. Ulama menulis bahwa keterkuncian hati itu tidak terlalu mantap, ya. Jadi masih tukang kunci itu masih bisa buka gitu. Nah, tukang kunci itu siapa? Ya orang yang masih dipercaya orang itu, entah seorang alim dan sebagainya, itu masih mungkin bisa membuka. Ya, bersamaan dengan hidayah Allah dengan sendirinya. Sehingga itu berarti bahwa Allah dapat membukanya dengan menganugerahkan taubat bagi siapa yang Allah kehendaki. Di sisi lain Ibnu Asyur memperoleh kesan dari bentuk indefinite, ya, nakiroh, kulubun bukan al-kulubu, sebagai berfungsi menggambarkan keanekaragaman hati atau bermakna sebagian. Hati orang satu dengan orang lain berbeda. Sehingga ini berarti bahwa sebagian kolbu ada yang memiliki kunci-kunci dan sebagian yang dimaksud itu adalah mereka yang dibicarakan ayat ini. Ya, mudah-mudahan hati kita tidak ada kuncinya terbuka, bisa menerima nasihat-nasihat. Kalau ada kotoran-kotoran sedikit di sana bisa dikeluarkan, ya. Ya, habis kebanjiran, jadi lantainya dipel gitu. Bisa juga Pak ya. Jadi hati itu kebanjiran berbagai macam sampah. Nah itu kalau ada kesempatan dipel biar bersih kembali. Itu saja barangkali pada pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa memahami ya. Ada memang orang-orang yang ingin mendengarkan pengajian tapi
di balik itu nanti mereka mencari kelemahan isi pengajian. Tapi ada juga sebagian orang yang betul-betul ingin mendengarkan, memahami dan mengamalkan ya apa kandungan tersebut. Kalau itu perintah akan dilaksanakan, kalau itu larangan akan dijauhkan dari dirinya. Ya, jadi ta'atun wa qaulun ma'ruf itu yang paling baik ya, taat pada Allah dan Rasulnya atau ucapan-ucapan yang baik ini yang dijauhkan dari laknat Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.